Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, tidak ya senang lah. Sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Semoga pelajaran yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran untuk pertemuan daring kali ini karena kita daring ya. Adalah Ibu mengambil pelajaran SKI dengan tema masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak bisa juga diperhatikan, dilihat di LKS-nya halaman 44, bisa dibuka. Oke. Bisa dibuka ya. Bentar. Di sini Bu Cici akan menjelaskan. Jadi anak-anak mohon minta waktunya sebentar agar bisa memperhatikan Bu Cici. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul. Oke, Bu Cici jelasin dulu apa yang akan Bu Cici terangkan. Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu Cici di sini akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama, disusui oleh sang ibunda. Yang kedua, disusui oleh Thuwaibah Aslamiyah. Yang ketiga, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian Rasulullah dikembalikan kepada ibundanya dan diasuh oleh kakeknya. Selanjutnya diasuh oleh pamandanya. Oke. Bentar, Rasulullah disusui oleh ibundanya selama 3 hari. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, yang artinya Nabi Muhammad pada kala itu masih kecil. Setelah dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah, Nabi Muhammad disusui oleh ibundanya selama 3 hari. Kenapa cuma 3 hari? Karena tradisi di kala itu ya anak-anak. Tradisi di kala itu, di tradisi Arab, di mana setiap bayi yang baru lahir dari kalangan bangsawan, orang lain maka diberikan atau disusukan kepada orang lain yang berada di lingkungan yang masih berudara bersih. Tujuannya apa? Agar bayi-bayi tersebut fasih dalam berbicara. Mungkin di Indonesia sudah tidak memakai saudara rodo ataupun saudara sesusuan karena ya kita sudah zaman digital ya anak-anak ya. Oke. Maka dari itu setelah ibu Nabi menyusui 3 hari, selama 3 hari Rasulullah itu dititipkan atau diberikan kepada Thuwaibah Aslamiyah untuk disusui. Thuwaibah tersebut menyusui Nabi selama 4 bulan. Thuwaibah Aslamiyah ini hanya menyusui Nabi hanya 4 bulan anak-anak. Bentar. Ya, kenapa ke sini?
Kemudian setelah Thuwaibah al-Islamiyah disusui oleh disusui Rasulullah, disusui dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nabi Muhammad membawa berkah bagi keluarganya kala itu. Oke, sekarang Bu Cici mau ngejelasin setelah Nabi disusui oleh perempuan yang bernama Thuwaibah Aslamiyah selama 4 bulan. Kemudian Nabi disusui oleh perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah dari suku Sa'ad bin Bakar, yang mana para penyusu suku tersebut sangat terkenal di kota Mekah. Sayyidah Halimah sebagai ibu rodok dari Nabi Muhammad di waktu kala bersama dengan suaminya dan 3 anaknya yang bernama Abdullah, Anisah, dan Syama. Selama Nabi bersama Sayyidah Halimah, banyak keberkahan bagi keluarganya. Salah satunya kambing yang awalnya kurus kerembeng, kemudian menjadi gemuk dan banyak mengeluarkan susu. Begitupun dengan tumbuhan di sekitar rumahnya yang awalnya gersang, kering, menjadi tumbuhan yang sangat subur kala itu. Sayyidah Halimah kala itu sangat menyayangi Rasulullah. Hingga pada suatu hari Nabi didatangi oleh 2 orang yang berpakaian putih-putih, dan salah satu orang tersebut membelah dada Nabi dan mengambil hatinya. Hati tersebut dibersihkan menggunakan air Zam-Zam dan ditaruh di wadah yang terbuat dari emas. Karena kejadian tersebut terjadi pada saat Rasulullah berumur 4 tahun ya nak ya. Atas kejadian tersebut, Sayyidah Halimah tersebut selalu merasa khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad yang saat itu masih kecil. Karena masih 4 tahun loh anak. Hingga Sayyidah Halimah mengembalikan Nabi kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Sebentar. Rasulullah di sini dikembalikan kepada ibundanya pada umur 4 tahun sebab terjadinya pembelahan dada. Ayo siapa yang mau dadanya dibelah? Di saat umur 4 tahun hingga 6 tahun usia Nabi, beliau diasuh oleh Ibunda Aminah dan dibantu oleh Ummu Aiman. Berarti sekitar 2 tahunan ya yang dirawat oleh ibundanya. Kemudian pada saat usia ke-6 tahun beliau diajak oleh ibundanya untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Yastrib. Ayo, masih ingat Bu Cici udah pernah nerangkan sebelumnya di mana Yastrib, apa bahasa Yastrib, apa nama sekarangnya Yastrib itu? Ayo, masih ingat? Nah, setelah Nabi dan Umminya berziarah, dalam perjalanan pulang Sayyidah Aminah jatuh sakit di daerah Abwa sehingga wafat dan dimakamkan di sana di Abwa. Kemudian pulanglah Nabi Muhammad ke Mekah bersama Ummu Aiman. Ya. Setelah Umminya meninggal, wafat, Nabi diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Yo, Abdul Muthalib. Tidak juga berlangsung lama. Beliau hanya sebentar yang dirawat oleh kakeknya. Beliau yang dirawat kakeknya dari umur 6 tahun kan ya nak ya? Ke 8 tahun, berarti sama juga. Beliau dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun saja. Setelah itu, beliau dirawat oleh pamandanya.
beliau umur 8 tahun, beliau dirawat oleh pamandanya. Sepeninggal kakeknya, Nabi diasuh oleh pamandanya, dirawat pamandanya. Di saat itulah terjadinya keistimewaan Rasulullah itu semakin nampak, anak-anak. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamanda beliau, yaitu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib merupakan seorang peternak domba dan seorang saudagar. Dan Nabi Muhammad bekerja dengan tekun dalam mengawasi domba-dombanya. Hingga usia beliau 10 tahun, Nabi sudah bisa mengembala kambing masyarakat Arab Mekah saat itu. Nabi Muhammad giat bekerja secara mandiri, walaupun secara kebutuhan hidupnya bisa dijamin oleh pamanda beliau, Abu Thalib. Namun Nabi tidak mau menyusahkan orang lain, anak-anak. Walaupun itu pamanda sendiri. Makanya, maaf ini digabung, Bu Cici sering jelasin, Bu Cici sering bilang sama anak-anak, mau minta tolong, mau nyuruh siapapun itu harus diawali dengan minta tolong. Pada saat mengembala kambing itulah keistimewaan Nabi Muhammad mulai terlihat nyata. Dengan tidak berkurangnya rumput-rumput yang dimakan kambing peliharaan Nabi, dan tidak berjaraknya jauh kambing-kambing peliharaan Nabi tidak seperti peliharaan kambing lainnya, nak. Kayak yang ada berbeda. Gimana ya kalau neranginya? Kambing Nabi itu tidak pernah kering dengan rumput. Tidak kurang, intinya seperti itu ya. Kemudian Abu Thalib sangat menyayangi Nabi seperti anaknya sendiri. Bahkan lebih mengedepankan Nabi daripada anaknya sendiri. Dalam mengembala kambing inilah Nabi belajar dan mengambil pelajaran yang sangat berarti yang diperoleh oleh Nabi, yaitu tentang kekuatan, kesabaran, ketegaran, ketabahan, kecekatan, dan keterampilan beliau dalam mengambil keputusan. Dan Bu Cici intinya kalau bahasa kerennya upgrade ya. Beliau upgradekan dirinya sendiri. Beliau belajar seperti itu. Beliau tidak pernah menyerah untuk belajar. Seperti itu pula pengennya Bu Cici ke anak-anak. Anak-anak itu selalu upgrade. Anak-anak selalu meningkatkan kemampuannya. Seperti itu ya. Lanjut ke pelajaran lagi. Pada usia beliau Nabi Muhammad yang ke-12, Rasulullah ini diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Yang mana negeri Syam terkenal kesuburannya dan kemakmuran negerinya. Dalam perjalanan menuju negeri Syam inilah Nabi dan Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang nama Buhairah. Dan mengatakan tentang tanda-tanda kenabian yang terdapat pada diri Nabi. Bahwa Nabi Muhammad adalah calon Nabi akhir zaman, sebagaimana pengetahuan Buhairah yang dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Buhairah menjelaskan kepada Abu Thalib dan menyarankan untuk selalu menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan hati-hati. Dan juga Abu Thalib itu disarankan untuk kembali ke Mekah oleh Buhairah. Karena Buhairah khawatir akan keselamatan nabi-nabi terhadap ancaman pembunuhan oleh orang Yahudi. Saat itu orang Yahudi itu sungguh-sungguh kejam, anak-anak. Dan saran itu benar-benar dijalankan oleh Abu Thalib. Dan beliau sangat menjaga dengan penuh tanggung jawab kala itu. Jadi untuk
pelajaran SKI ini Bu Cici sudahkan ya. Bu Cici kasih kalian tugas. Tugas kalian apa yang Bu Cici ceritakan tadi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Bu Cici mau kalian merangkumnya kembali dengan bahasa-bahasa kalian. Nanti setelah tatap muka, Bu Cici koreksi, kumpulkan ya nak ya. Dan jangan lupa dalam daring ini nanti setiap hari Bu Cici akan ngirim Google Form, absen kalian dalam Google Form. Dan besok insya Allah akan diadakan Zoom meeting. Selanjutnya akan diadakan, insya Allah ya, akan diadakan permainan tanya jawab seperti itu, game belajar, bermain dengan belajar maksud saya. Maksud Bu Cici bermain dan belajar, kemudian tanya jawab via Google Form. Sehat selalu ya anak-anak, jaga kesehatan, perbanyak istirahat, perbanyak belajar. Kalian hebat istimewa. Cukup sekian dari Bu Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.